Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardiansah dengan NIM 23170005, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Keguruan dan Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing, Natal. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai nilai egen dan vektor egen. Sebelum kita masuk ke pembahasan, materi ini saya ambil dari karangan Howard Anton dan Chris Rawls, Elementary Linear Algebra edisi ke-10. Baiklah teman-teman, untuk definisi nilai egen, yaitu jika A adalah matriks berordo n dikali n, maka vektor tidak 0x di R pangkat n disebut vektor egen dari A jika AX sama dengan perkalian suatu skalar lambda dengan X, yaitu AX sama dengan lambda X. Skalar lambda disebut nilai egen dari A, dan X dinamakan vektor egen yang berkorespondensi dengan lambda. Kata egen sendiri berasal dari bahasa Jerman yang artinya asli atau berkarakteristik. Dengan kata lain, nilai egen menyatakan nilai karakteristik dari sebuah matriks yang berukuran ataupun berordo n dikali n. Slide berikutnya, vektor egen X menyatakan matriks kolom yang apabila dikalikan dengan sebuah matriks, n dikali n menghasilkan vektor lain yang merupakan kelipatan vektor itu sendiri. Bisa dilihat pada gambar di sebelahnya. Gambar ini memberikan keterangan, misalkan kita memiliki matriks A yang dikalikan dengan X, maka matriks A akan memiliki arah yang sama dengan X. Dengan keterangan jika lambda lebih besar dari 1, maka vektornya memanjang. Jika lambda lebih kecil dari 0 dan lambda lebih kecil dari 1, maka lambdanya memendek. Dan jika lambda lebih kecil dari 0, maka vektornya berlawanan arah. Dengan kata lain, operasi matriks A dengan X sama dengan lambda X menyebabkan vektor X menyusut atau memanjang dengan faktor lambda dengan arah yang sama jika lambda positif dan arah berkebalikan jika lambda negatif. Baiklah, kita masuk ke contoh pertama. Misalkan matriks A dengan anggota 3, 0, 8, dan negatif 1. Kemudian vektor X dengan anggota 1 dan 2 merupakan vektor egen dari A dengan nilai egen yang berkoresponden lambda sama dengan 3. Oke, sebelum kita bahas, teman-teman masih ingat untuk perkalian dari matriks, kita mengkalikan baris dikali kolom sehingga 3 dikali 1 ditambah 0 dikali 2 dan 8 dikali 1 ditambah negatif 1 dikali 2 sehingga menghasilkan 3 dan 6 sama dengan 3x. Seperti itu kira-kira untuk cara pengerjaannya. Kemudian kenapa hasilnya jadi 3x? Karena di awal kita sudah ketahui lambda sama dengan 3, maka 3 dan 2 kita sederhanakan menjadi 3 dikali 1 per 2. Apabila dikalikan hasilnya tetap sama, yaitu 3 dan 6. Kemudian di soal tadi kita ketahui bahwa vektor X itu sama dengan 1 dan 2, maka pada keterangan soal ini di mana 3 dikali 1 dan 2, sehingga 1 dan 2 kita ubah menjadi X, maka hasil akhirnya adalah 3X. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini, di mana persamaan X tadi 1 per 2, kemudian dikalikan dengan matriks A sehingga menghasilkan 3X.
Slide berikutnya yaitu cara menghitung nilai egen dan vektor egen. Diberikan sebuah matriks A berukuran n dikali n. Vektor egen dan nilai egen dari matriks A dihitung sebagai berikut. AX sama dengan lambda X. Identitas dikali AX sama dengan lambda dikali identitas kali X. AX sama dengan lambda dikali identitas dikali X. Maka lambda dikali identitas dikurang A dikali X sama dengan 0. Di mana X sama dengan 0 adalah solusi trivial dari lambda dikali identitas dikurang A dikali X sama dengan 0. Agar lambda dikali identitas dikurang A dikali X sama dengan 0 memiliki solusi tidak 0. Maka haruslah kita cari determinan dari lambda dikali identitas dikurang A sama dengan 0. Untuk persamaan determinannya sendiri disebut persamaan berkarakteristik dari matriks A dan akar-akar persamaan tersebut, yaitu lambda dinamakan akar-akar berkarakteristik atau nilai-nilai egen. Kita langsung masuk ke contoh. Tentukan nilai egen dan vektor egen dari matriks A, yaitu 3, 0, 8, dan negatif 1. Yang pertama, kita tentukan nilai-nilai egen dengan rumus determinan lambda dikali identitas dikurang A sama dengan 0. Maka, matriks identitas yaitu 1, 0, 0, 1, dan seterusnya sesuai dengan matriks yang kita gunakan. Jika dia matriks 3 dikali 3, maka dia diagonalnya bernilai 1, sementara lain dari diagonalnya bernilai 0. Oke, kita lanjut. Lambda dikali 1 hasilnya lambda, lambda dikali 0 hasilnya 0. Begitupun yang di bawahnya, sehingga sekarang kita mendapatkan nilai lambda 0, 0 lambda, kemudian kita kurangkan dengan matriks A, yaitu 3, 0, 8, negatif 1, sehingga hasilnya lambda dikurang 3, 0, negatif 8, lambda ditambah 1, maka sekarang kita kalikan setiap diagonalnya, sehingga lambda dikurang 3 dikali lambda ditambah 1 sama dengan 0, sementara negatif 8 dikali 0 hasilnya 0. Maka lambda 1 kita dapatkan 3 dan lambda 2 kita dapatkan negatif 1. Maka nilai-nilai egen dari matriks A adalah lambda 3 dan lambda negatif 1. Berikutnya menentukan vektor egen. Rumusnya lambda dikali identitas dikurang A dikali X sama dengan 0. Nilai lambda dikali identitas sudah kita ketahui dari cara pertama, yaitu lambda dikurang 3, 0, negatif 8, lambda ditambah 1, dikali X1, X2 sama dengan 0. Untuk lambda sama dengan 3, setiap lambda pada lambda dikali identitas kita ganti menjadi 3, maka 3 dikurang 3 hasilnya 0, kemudian 0, negatif 8, 3 ditambah 1 hasilnya 4. Kemudian kita kalikan ke X1 dan X2 sama dengan 0. Seperti sebelumnya, kalau dia perkalian matriks, kita kalikan baris dikali kolom, sehingga 0 dikali X1 hasilnya 0, 0 dikali X2 hasilnya 0, kemudian negatif 8 dikali X1 ditambah 4 dikali X2 sama dengan 0. Maka kita gunakan yang kedua, karena baris pertama nilainya sudah 0,
Sementara baris kedua nilainya itu negatif 8x1 ditambah 4x2 sama dengan 0. Negatif 8x1 kita pindahkan ke sebelah kiri. Sehingga 8x1 sama dengan 4x2. Maka kedua ruas dibagi 8. Maka 8 dibagi 8x1 hasilnya x1. Sementara 4x2 dibagi 8 menjadi setengah x2. Jadi, solusinya adalah x1 sama dengan setengah T, x2 sama dengan T, di mana T ini merupakan elemen dari R. Vektor ejen X sama dengan x1, x2, di mana tadi kita mendapatkan nilainya setengah T dan T, kita sederhanakan menjadi T dikali setengah dan 1. Dia membentuk ruang ejen space. Jadi, setengah dan 1 adalah baris untuk ruang ejen dengan lambda sama dengan 3. Ruang ejen ditulis sebagai E3 sama dengan X sama dengan T dikali setengah dan 1, di mana T merupakan elemen dari R. Begitu juga dengan lambda sama dengan negatif 1. Kita masukkan nilai negatif 1-nya terhadap lambda sehingga menghasilkan negatif 4 dan 0, negatif 8, 0. Dikali x1, x2 sama dengan 0. Karena di kedua sisi ataupun baris pertama dan baris kedua, dua-duanya adalah memiliki 0 dan kita tidak bisa mencari nilai x1 dan x2, maka kita gunakan eliminasi kaus sehingga negatif 4, 0, 0, negatif 8, 0, dan 0. Kita kalikan ruas pertama ataupun baris pertama dibagi negatif 4 menjadi 1, 0, 0, negatif 8, 0, dan 0. Kemudian kita operasikan baris kedua ditambah 8 dikali baris pertama sama dengan 1, 0, 0, 0, 0, dan 0. Jadi, solusinya x1 sama dengan 0, kemudian x2 sama dengan T, di mana T merupakan irisan dari R, sehingga vektor-vektor ejen X sama dengan X1 dan X2 sama dengan 0 dan T, kita sederhanakan menjadi T dikali 0 dan 1, membentuk ruang ejen. Jadi, 0 dan 1 adalah basis untuk ruang ejen dengan lambda sama dengan negatif 1. Ruang ejen ditulis sebagai E negatif 1 sama dengan X sama dengan T dikali 0 dan 1, di mana T merupakan elemen dari R. Seperti itu kira-kira untuk cara penyelesaiannya dari soal yang kedua. Ingat, tidak semua matriks memiliki nilai-nilai ejen. Perhatikan contoh di bawah ini. Misalkan kita memiliki matriks A, yaitu negatif 2, negatif 1, 5, dan 2. Maka, lambda dikali identitas dikurang A sama dengan lambda ditambah 2 di 1, negatif 5, lambda dikurang 2. Sehingga determinan lambda dikali identitas dikurang A sama dengan 0, sama dengan lambda ditambah 2, 1 negatif 5, lambda dikurang 2 sama dengan 0, sehingga lambda ditambah 2 dikali lambda dikurang 2, dikurang 1 dikali negatif 5 sama dengan 0, maka lambda pangkat 2 dikurang 4 ditambah 5 sama dengan 0. Lambda pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 0, karena akar-akarnya imajiner. Jadi, matriks A tidak memiliki nilai-nilai ejen sama sekali. Jadi, apabila kita menemui bentuk soal seperti ini, maka dia tidak memiliki nilai ejen. Baiklah, cukup sekian pembahasan kita mengenai nilai ejen dan vektor ejen.
Apabila ada salah-salah penyampaian dan penyampaian materi yang kurang teliti, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been a really, really messed up week. Some days told you, some days better. La la la.